kami akan menyembah-Mu, ya Bapa di dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang luar biasa mengasihi kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Kami berterima kasih atas kemurahan hati Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan memberikan perkenan-Mu bagi kami, secara khusus bagi keluarga besar kedua mempelai yang hadir pada saat ini. Untuk kami bersama-sama memohon berkat Tuhan turun atas mereka. Dan di atas dasar kebenaran firman-Mu, kami berdiri teguh atas kasih karunia Tuhan akan selalu melimpah bagi kami, dan kami dilayakkan oleh kebaikan Tuhan di atas bukit Kalvari. Terima kasih Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati semua yang hadir pada saat ini. Amin. Biarlah semuanya diteguhkan imannya, secara khusus kepada mempelai. Mereka dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Memampukan mereka menjalani kehidupan mereka yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Salam kudus Salam kita semuanya. Puji Tuhan. Ya. Ya, sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Amin. karena kita semua diberikan kesehatan yang baik. Amin. Amin. Kalau dibilang lelah menjalani menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, ya lelah juga ya, capek juga semua pemerintah, masyarakat semuanya, petugas-petugas, tenaga kerja medis dan semuanya bahu-membahu, dan akhirnya walaupun belum dinyatakan sudah berakhir, tapi kita percaya semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Amin. Amin. Memulihkan semuanya, kita diberikan keadaan yang normal dan yang lebih baik lagi untuk hari akan datang. Amin. Itu adalah keyakinan iman kita, karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik atau yang bukan damai sejahtera bagi semua umatnya. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sangat bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama nanti mendoakan saudara kita ini biar menjadi rumah tangga yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya mereka menjadi keluarga yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Ya, jadi panggilan berkeluarga, berumah tangga itu tentunya adalah kehendak Tuhan, ya. Dan orang tua tentu sangat senang, sukacita, bahagia apabila mendengarkan anak-anak mereka berkeluarga, menemukan pasangan hidupnya, dan teman-teman, keluarga, famili semuanya mendukung dengan senang hati, mendoakan, ya, selamat ya, selamat berbahagia. Itu yang doa yang dipanjatkan semuanya, baik dari keluarga yang dekat, yang mengetahui, maupun keluarga yang mungkin tempat tinggalnya jauh, semuanya mengirimkan doa dan ucapan selamat dan dukungan untuk supaya mempelai ini benar-benar Tuhanlah yang memberkati mereka. Nah, harapan yang dipanjatkan, yang disampaikan adalah supaya rumah tangga ini betul-betul, sekali lagi, mereka berbahagia. Dan itu selalu berkali-kali disampaikan supaya mereka bisa mengingat bahwa mereka tidak sendiri, tapi ada keluarga yang mengasihi mereka. Begitu juga dengan gereja, mengurus jemaat, mendukung dengan penuh, supaya rumah tangga mereka Tuhanlah yang memberkatinya, dan kita mendoakannya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi pada hari ini
Kita mengucapkan selamat, kita mendoakan mereka biar Tuhan yang memberkati mempelai ini menjadi rumah tangga yang benar-benar memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, nah hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, ini luar biasa. Siapa dan bagaimana keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang tergolong diberkati Tuhan, rumah tangganya, tapi ini karena bercermin kepada firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan keluarga yang diberkati oleh Tuhan bercermin pada kebenaran firman Tuhan, bukan bercermin pada hal-hal yang lain. Ya, nah, saya mengajak kita untuk melihat pertama, Bapak Ibu Saudara, dari Markus pasal 10. Nah, kita mulai dari sini. Dari Markus pasal 10, kita akan membaca firman Tuhan. Ya. Oh iya. Tidak bisa ditampilkan ke layar ya. Oke. Bapak, saya akan membacakan saja. Bapak Ibu Saudara mendengarkannya. Markus pasal 10. Ini Lembaga Alkitab Indonesia membuat judulnya perceraian. Saya kurang setuju ini judul-judul begini tidak usah dibuat seperti itu ya. Karena Tuhan tidak menghendaki perceraian, bukan, tapi nggak apa-apa lah. Kita akan ambil maknanya saja. Markus 10. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Judea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi. Nah, ini orang-orang Farisi ya, untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan suaminya? Oh, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, itu pertanyaan mereka untuk mencobai. Ya, memang pekerjaannya orang Farisi itu tidak ada yang membangun, tapi hanya mau mencobai menjatuhkan saja. Ya, dan itu disampaikan kepada Yesus. Ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka. Jawabannya apa? Musa memberi izin untuk menceraikannya. Ya, dengan membuat apa? Surat cerai. Ini bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan yang melakukannya, tapi siapa? Musa. Nah, ini Musa ini tanggung jawab sendiri aja lah dia, ya. Gimana akibatnya itu? Nah, dia berani memberikan surat cerai. 5. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Bukan karena perintah Tuhan, tapi karena kekerasan hati orang Israel. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, man and woman. Jadi bentuk tunggal. Ya kan, jadi laki-laki dan perempuan Tuhan menciptakan. Itu jenis kelamin yang diciptakan oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan. Di luar daripada itu ciptaan siapa? Itu ciptaan setan kan? Karena ada juga orang yang lain daripada yang dua itu, katanya. 7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini sampai ayat 9 aja dulu ya. Sekali lagi saya baca ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Tapi faktanya boleh juga. Ya kan? Karena apa? Karena banyak juga orang pergi ke pengadilan agama. Ya kan? Katanya waktu di gereja dipersatukan oleh Allah. Tapi ada juga yang pergi ke pengadilan agama, pergi ke pengadilan negeri, baik agama yang berbeda, agama Kristen pun. Ya kan? Bercerai juga, diceraikan juga oleh manusia. Padahal katanya mereka sudah dipersatukan oleh Allah. Waktu mereka datang ke gereja menghadap pendeta dan menerima doa-doa dari semua orang yang mendukungnya. Ya. Jadi kita bertanya, lalu bagaimana kita tahu bahwa sepasang suami istri itu benar-benar dipersatukan oleh Allah sehingga tidak boleh diceraikan manusia? Bagaimana kita tahu itu? Ya kan? Nah, ini penting supaya kita berpedoman pada firman Tuhan, bukan berpedoman pada apa yang dilakukan oleh person atau orang per orang, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itu pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana kita sebetulnya di hadapan Allah, posisi kita yang sudah ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memahami bagaimana suami istri dipersatukan oleh Allah. Kita akan membaca dari 2 Korintus pasal 6. Saya akan membaca saja untuk kita semua. 2 Korintus pasalnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 6. Ayatnya, oh ya, sebentar, saya buka dulu. 2 Korintus pasal 6. Ayatnya yang ke ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Ya, kita garis bawahi di sini dikatakan baik Allah. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Ya. Jadi di sini pertama-tama kita lihat bahwa dikatakan kita adalah bait dari Allah. Apa itu bait? Bait itu adalah tempat kediaman, rumah, tempat tinggal. Jadi kalau kita adalah bait Allah, berarti Allah tinggal di dalam kita. Amin. Tinggal di dalam diri kita. Itu dulu yang pertama yang harus kita sadari. Ya. Bukan roh yang lain yang tinggal di dalam kita, tetapi Allah, roh Allah yang sudah tinggal di dalam kita. Ya. Jadi tubuh kita ini menjadi tempat kediaman daripada Allah yang hidup. Tapi sejak kapan kita menyadari bahwa tubuh kita ini, diri kita ini adalah tempat kediaman Allah? Sejak kapan kita mengetahui hal itu? Ya. Nah, luar biasa. Kita akan lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Nah, di sini akan saya baca untuk kita semua. Ya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Jadi pertanyaannya tadi adalah, sejak kapan Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa di dalam diri saya ini ada Tuhan yang berdiam? Bukan roh jahat,
bukan roh yang lain, bukan hanya roh saya, tetapi ada Tuhan tinggal berdiam di dalam diri saya. Sejak kapan saudara dan saya mengetahui hal itu? Kalau kita tidak mengetahui hal itu, maka berarti kita melupakannya. Kalau kita melupakannya, berarti kita tidak mengalami apa-apa. Ya. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Jadi kedua mempelai ini harus menyadari bahwa kalian sudah ada di dalam Yesus. Amin. Bukan di luar Yesus. Nggak mungkin bisa diteguhkan pernikahannya di gereja ini kalau orangnya di luar Yesus, ya kan? Itu sesuatu pekerjaan yang menyimpang, ya. Jadi di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Nah, ini penting, ya. Jadi karena kalian sudah mendengar firman kebenaran, yaitu tentang Injil keselamatanmu. Kenapa Injil keselamatanmu? Karena kalau engkau tidak selamat, berarti ingat apa yang dikatakan Yesus. Apa gunanya kamu memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Tidak ada gunanya. Ya kan? Kenapa? Karena orang yang tidak percaya Yesus pun banyak yang memiliki dunia ini. Lebih daripada yang kamu punya. Ya kan? Apalah bedanya? Tapi kalau engkau di dalam Yesus, nah itu dia. Berarti di situ dikatakan karena kamu mendengar Injil keselamatanmu. Apa hanya mendengar saja? Tidak. Karena dikatakan situ, ya, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah ini dia. Jadi harus benar-benar apa? Percaya. Kalau nggak percaya, itu mah sudah nggak jelas tuh hidupnya, ya kan? Itu namanya manusia yang hilang, manusia yang terbuang. Kalau orang yang tidak percaya, makanya bersyukur, beruntung ketika kamu percaya Injil keselamatan dikatakan apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Amin. Jadi ketika percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Langsung Roh Kudus berdiam di dalam dirimu. Namanya juga meterai. Ya kan? Tidak ada meterai di luar daripada objek yang dimeteraikan. Itu menyatu. Ya, menempel di situ. Sampai berapa lama? Selama-lamanya. Namanya juga meterai. Dan meterainya adalah siapa? Meterainya adalah Roh Kudus. Bukan janjimu meterainya. Boleh kamu berjanji nanti sebentar, ya kan? Tapi bukankah di dunia ini banyak orang yang ingkar janji? Banyak orang yang ingkar janji, ya kan? Maka itu tidak bisa dipercaya kalau hanya itu. Harus dibangun dan diteguhkan di atas kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam hatimu ketika engkau percaya. Amin. Percaya Injil keselamatan, yaitu Yesus telah mati di Bukit Kalvari untuk mengampuni semua dosamu. Ya. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, Dia bukan mencicil dosa-dosa saudara dan saya. Ketika Dia mengatakan di atas Bukit Kalvari, di atas kayu salib itu, Yesus berkata, sudah selesai. Dia tidak bilang nanti akan kucicil, kuangsur dosa-dosamu ya. Nggak ada dikatakan begitu. Ya kan? Dia berkata sudah selesai. Darahnya berkuasa menebus hidupmu dan hidupku dan hidup semua orang yang percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi itu yang pertama yang harus kita sadari, bahwa dikatakan kita sudah di dalam Kristus, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Amin. Sekarang kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 12, ya. 1 Korintus pasal 12 akan saya akan tunjukkan kepada saudara. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12. Ya. Oke. 1
1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Sekarang kita menyadari sesudah kita sudah ada di dalam Kristus, maka Paulus berkata di 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu, ya, tubuh itu satu, dua menjadi apa? Dua menjadi satu, gitu ya. Nah, tapi ini berbicara tentang tubuh Kristus. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan apa? Satu tubuh. Demikian pula Kristus, satu tubuh. Ya, tubuh Kristus itu hanya satu. 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi apa? Satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Satu tubuh. Tubuh yang mana? Ayat 27. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Itu yang pertama yang harus kita sadari, ya. Bagi yang mau berkeluarga, pahami terlebih dahulu, kamu sudah pertama-tama disatukan dengan Kristus. Amin. Kalau kamu sudah disatukan dengan Kristus, itu berarti kekal sampai selama-lamanya. Amin. Maka pernikahanmu pun sama mengikuti kebenaran itu. Itu sebabnya tidak ada perceraian. Dibangun di atas kebenaran pengertian yang demikian. Bahwa engkau adalah, mempelai pria adalah anggota tubuh Kristus yang kekal. Amin. Karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia tidak akan mati lagi. Jadi semua anggota tubuhnya yang percaya kepada dia adalah menyatu dengan dia sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan. Maut sekalipun. Amin. Amin. Sama seperti itu juga pemahaman di atas dasar kebenaran itulah kita mengerti bahwa pernikahan itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Iya. Karena mempelai pria sudah menjadi anggota tubuh Kristus, tidak bisa dipisahkan lagi sampai selamanya, sampai masuk surga. Demikian juga mempelai wanita, sama juga dia juga sudah menjadi anggota tubuh Kristus, tidak bisa dipisahkan sampai selamanya. Maka dengan pandangan yang demikian kita mengerti, oh iya, berarti pernikahan itu juga dipersatukan oleh Tuhan di dalam ruang lingkup kekekalan. Dalam arti bahwa tidak ada perpisahan. Amin. Amin. Kecuali kematian yang memisahkan, ya. Karena tubuh ini akan kembali kemana? Kalau mati berarti kembali ke tanah. Tapi rohnya kembali kepada Tuhan Yesus karena itu adalah anggota tubuhnya. Ya. Jadi apa yang di dunia ini boleh berpisah, tapi kalau kita sudah menyatu dengan Kristus tidak akan pernah berpisah. Kita sama-sama di dunia ini satu keluarga, kita pun akan sama-sama juga di surga satu keluarga. Amin. Amin. Hanya tidak boleh lagi arisan di sana. Nah, di sini saja arisan, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, sekarang kita lihat bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Nah, itulah makna utama daripada dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Ya. Jadi kita sering bertanya, pernikahan yang kudus, apa ada yang kudus? Kan begitu ya? Karena orang-orangnya kalau misalnya ditanya, kamu mempelai berdua, kalian itu orang kudus apa orang berdosa? Kebanyakan orang menjawab apa? Kami adalah orang berdosa. Katanya pernikahan yang kudus. Apa yang kudus? Engkau menjadi kudus karena Yesus menguduskan engkau. Amin. Dengan darahnya. Amin. Engkau jadi kudus, pernikahanmu jadi kudus karena Tuhan yang menguduskannya. Dengan darah Yesus. Bukan engkau yang menguduskannya. Engkau tidak akan sanggup menguduskan dirimu. Kenapa? Karena kamu hidup dalam daging. Tapi Kristus adalah roh yang menguduskan. Roh yang berkuasa menguduskan engkau secara pribadi dan juga rumah tanggamu, keluargamu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bisa melihat kalau begitu, ya, kita bertanya,
Jadi bagaimana? Tadi dikatakan di di Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14, kita melihat di situ ada pernyataan daripada Tuhan tentang sebuah garansi orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, saya baca lengkap 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Jadi itulah janji Tuhan bagi kedua mempelai ini. Tuhan sudah memeteraikanmu dengan Roh-Nya yang kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagianmu di dalam Tuhan sampai kamu memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Jadi pasti diberkati enggak? Pasti diberkati, dan sudah diberkati oleh Tuhan karena kamu sudah percaya kepadanya. Itu yang luar biasa, ya. Itulah rumah tanggamu, itulah keluargamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ya, nah, jadi kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ambil kesimpulannya. Ya, kita baca di Roma pasal 8. Nah, ini kesimpulan kita. Bagaimana keluarga yang diberkati ini ke depan memandang kepada apa yang dinyatakan oleh firman Allah. Bukan memandang pada apa yang dikatakan semata-mata oleh manusia. Ya, karena apa yang dikatakan firman Allah itulah yang permanen. Itulah yang tetap, yang tiada berubah. Hari ini bisa dilihat janji Tuhan itu, besok dilihat masih tetap seperti itu, dan kapanpun mau dilihat apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman itu tidak akan berubah. Kuasanya akan tetap bekerja di dalam setiap hati orang yang percaya. Ya, Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Ini adalah bagian yang terakhir yang akan kita baca bersama-sama. Oke? Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi Allah di pihak kalian berdua. Amin. Kami juga di pihak Allah. Kita semuanya di pihak Allah. Kenapa? Karena kita sudah berada di dalam Kristus. Karena Kristus adalah Allah. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, jadi ini diberikan suatu logika, perbandingan. Jangan khawatir, kan begitu maksudnya ya. Kenapa? Karena Tuhan saja telah menyerahkan yang paling mahal, yang paling berharga, yang tiada bandingnya, telah dikorbankan untuk penebusan akan segala dosa-dosa kita. Bagaimana Dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu di dalam kebenarannya itu kepada kita? Pasti. Ya, ayat 33. Siapakah yang akan menggugat? Nah, ini ada menggugat. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya, tidak akan ada yang menghukum kita. Mungkin orang menghukum secara fisik. Oke, itu hanya bersifat sementara. Tapi hukuman yang kekal di api neraka, tidak ada lagi yang bisa memindahkan kita ke sana. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Siapa yang bisa mengambil kita dari Kristus? Karena Kristus telah mengalahkan maut. Dia udah mengalahkan iblis. Ya, dan kita ada di dalam Dia. Sehingga kita akan tetap bersama-sama dengan Dia, dan tidak ada yang bisa mengalahkan
posisi kita secara rohani di dalam Kristus, ya. Nah, di ayatnya yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi ingat, Kristus pembela rumah tanggamu. Amin. Ya. Jadi bukan bersandar berharap semata-mata hanya kepada manusia, tapi bersandar dan berharaplah kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena dialah pembelamu. Dialah yang membela rumah tanggamu, karena engkau adalah anggota tubuhnya, dan dia adalah kepala bagi kita semua, ya, Yesus Kristus, ya. Nah, ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya apa? Tidak ada. Amin. Kecuali tidak percaya. Nah, itu lain lagi ceritanya, ya kan? Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya apa? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Ya, karena kita sudah menerima dan sudah ada di dalam kasih yang sempurna. Tidak ada yang bisa membuang kita. Tidak ada yang bisa membuang rumah tanggamu dari kasih Kristus. Amin. Ya. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, apakah itu bisa memisahkan? Tidak bisa. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang telah menang, lebih daripada orang-orang yang telah menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi kalian berdua, ya. Jadi mempelai pria, Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi mempelai wanita. Bukan engkau duluan mengasihinya, Tuhan Yesus yang duluan. Ya kan? Nah, karena itu engkau harus menghargai kasih Yesus yang ada padanya. Begitu juga mempelai wanita, Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi mempelai pria ini. Maka engkau juga harus mengasihi dia terlebih dahulu karena melihat kasih Yesus kepada yang ada padanya. Amin. Bukan pertama-tama yang kasih yang ada pada kita. Kasih yang ada padamu itu panas dingin. Ya kan, timbul tenggelam. Kasih manusia itu ya seperti itu, timbul tenggelam. Kadang ada, kadang nggak ada, panas dingin. Ya. Tapi kalau kasih Kristus Bapak Ibu Saudara itu permanen. Itu selalu menghangatkan rasa persaudaraan kita. Amin. Dalam kekeluargaan kita. Itulah yang harus kita pasang terlebih dahulu. Itu yang harus kita lihat. Ya, barulah kasih yang ada pada kita benar-benar menjelmakan kasih yang ada pada Kristus yang tetap. Ya. Nah, saudara-saudara, di ayatnya yang terakhir ini dikatakan, sebab aku yakin, kalian juga harus yakin. Amin. Bukan hanya aku, bukan hanya Paulus, bukan hanya jemaat semuanya, terutama kalian yakin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Tidak akan dapat memisahkan kalian dari kasih Allah. Rumah tanggamu tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi perhatikan, kata kuncinya di situ adalah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kalau kita melihat diri kita di dalam Kristus Yesus, ya, semuanya sudah lengkap ada padanya. Ya. Tinggal bagaimana kita mempercayai bahwa kenyataan itu adalah merupakan bagian yang harus kita jelmakan, manifestasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itulah janji firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi keluarga rumah tangga yang diberkati, khususnya yang datang pada hari ini untuk kita doakan bersama. Amin. Jadi kalau di awal semua orang berkata selamat berbahagia,
selamat berbahagia ya, begitu ya. Tapi kadang-kadang kita bertanya, kenapa hanya di awal aja orang mengatakan kepada mempelai itu ya, selamat berbahagia. Tidak pernah ditanya sesudah 3 bulan, 1 tahun, kalian bahagia nggak sih dalam rumah tangga? Nggak pernah nanya lagi kan? Yang udah yang sudah berkeluarga sudah lama gitu kan, nggak pernah nanya kan, nggak ada orang yang nanya ya, kalian waktu di gereja waktu itu selamat berbahagia, semua mendoakannya, tapi nggak pernah ditanya. Sekarang sesudah 3 tahun, sesudah punya anak, bagaimana kalian berbahagia nggak pernah ditanya. Padahal saudara, ucapan dukungan, doa, dan pembinaan dari firman Tuhan itu tidaklah cukup hanya di awal saja, tapi kita sampai kita selama-lamanya, sampai kita dipanggil Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan untuk menasehati kita supaya kita tetap bisa hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, ya berkat Tuhan bagi mempelai ini secara khusus pada hari ini dan untuk kita semuanya. Jadi apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena apa? Karena kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Amin. Gimana caranya mau memisahkan anggota tubuh Kristus? Ya kan? Itu adalah kesatuan yang kekal. Hari ini berumah tangga, berkeluarga di bumi ini sampai juga kembali ke surga. Bukan berarti berumah tangga di sana. Tetap menjadi satu keluarga Allah. Amin. Karena di surga tidak ada lagi urusan suami istri dan orang tua dengan anak. Semua kita sudah menjadi sama, anak-anak Tuhan semua. Tapi kita adalah keluarga Allah. Ini adalah keluarga yang permanen, yang tidak bisa diadakan oleh tangan manusia. Betul saudara? Tidak bisa. Ya, kekeluargaan kita yang kita buat, paguyuban, arisan dan sebagainya, itu juga bisa bubar. Ya kan? Bisa. Tapi kekeluargaan kita di dalam Kristus itu tidak bisa dibubarkan oleh tangan manusia, oleh kuasa setan sekalipun. Amin. Karena itulah kita bersyukur kita memiliki satu keluarga yang permanen di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Ya.